Pertanyaan Enggak, karena soalnya gue lagi sendiri juga. siap, enggak bang, aman, tenang. Saya nggak pulang bang, saya nggak pulang. Cuman kita berpikir tentang durasi gitu ya kan. Kesian juga yang nonton, kuotanya itu kesian juga. Enggak, jangan berhitung lah. Enggak bang, enggak. Kalau beramal tuh jangan berhitung. Aduh, kenal lagi gue. Itu kopi bang, rada goblok. Sengaja. Bang, ya. Guys, gue disiapin kopi segini guys ya. Kan saya juga nggak tahu kalau kawan-kawan datang. Iya bang, memang sengaja begitu bang. Jadi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita silaturahim ke tempat Pak Komjen Pol Dharma Pongrekun. Selamat malam. Oh iya bang, iya, aduh, kan gue gugup, nggak apa-apa juga ya, gue rakyat biasa. Dan ini seperti yang sudah beliau janjikan kepada kita bahwa akan ada podcast panjang, dan malam ini kami silaturahim dengan rekan-rekan YouTuber juga, ada dari Mimbarto, ada dari Oligarki, ada dari Salwa, dan juga ada saudara gue Niko. Ya, malam ini kita makan enak bang di sini. seadanya. Terima kasih bang, terima kasih. Ini juga dikasih orang. Ya, tapi sebelum masuk ke podcast bang, ini banyak beredar video abang nih, yang ini akhirnya saya catat bang. Boleh saya bacakan dulu ya bang ya? Apa itu? Ya ini 7 program kunci mengembalikan kedaulatan rakyat. Oh. Nah, ini beredar banyak ini. Kalian yang mungkin ngikutin video-video itu banyak beliau seperti itu. Ya ini gue bacain dulu, dan ini mungkin akan menjadi subjek pembahasan kita dan akan mengalir gitu bang. Supaya ya kan kita bukan setting-setting klub, ya kan, no setting-setting. Rakyat biasa itu kalau ngebacot itu langsung gitu. Ya Allah, kenapa gue gugup ngomong bacot? Bentar bang, saya ngopi dulu. Ya Allah. Niko, lu jangan ketawa Niko. Ya itulah uniknya Babe Aldo. Iya bang. Memang rada unik kan. Atau ini bagian daripada acting kamu? Aduh. Saya paling bodoh untuk berpura-pura bang. Gitu ya? Iya, saya tidak pernah diajari untuk berpura-pura gitu. Karena bagi saya kepura-puraan itu adalah sebuah kehinaan bang.
Lebih baik apa adanya gitu daripada ada apanya. Karena kita udah bosen ini hidup sama orang-orang yang ada apanya gitu. Jadi baik 5 tahun sekali kan panjang saya bang. Dah ya tidur ya. Catat itu, catat tadi sebagai quote. Ya. Kepura-puraan adalah Kehinaan. Nah, itu quote bagus sekali. Iya, bagi saya kepura-puraan adalah kehinaan. Saya lebih baik dicaci karena kejujuran bang. Daripada saya harus dipuji-puji karena kebohongan. Ya, yang penting jujur aja dulu. Baik guys, kembali ke topik pembicaraan kita kali ini. Ya, ini ada 7 program kunci mengembalikan kedaulatan rakyat. Kita sebagai rakyat bang melihat ini, wah ini ada harapan nih, ya kan? Yang pertama, ini yang saya mau tanyakan dulu bang. Nggak, sebelum kita bahas, saya balik bertanya. Itu dapat dari mana? Media sosial bang. Oke. Yang kedua, kenapa Babe Aldo tertarik atau mau mempertanyakannya kepada saya? Jujur karena saya tidak mendapatkan ini dari pejabat yang ada sekarang. Nggak. Kami ini jujur aja bang, saya seperti abang tahu mungkin dari media sosial, saya sampai dicap tukang demo. Sebetulnya hanya kepengen diskusi sebenarnya. Kami demo itu kepengen diskusi, mencari cara untuk bisa duduk sama-sama, membicarakan. Kita sebagai rakyat itu pengen mendapat perlakuan dari para pejabat ini sebagai manusia gitu bang. Artinya kalau kami punya keberatan, tolong terima, dengarkan. Nah sampai hari ini kami nggak mendapatkan itu. Bahkan kami setiap melakukan aksi di jalan itu, bukan kami mendapatkan sambutan yang baik dari mereka, tapi malah justru sering dihadapkan dengan aparat bang. Sehingga rakyat itu seolah-olah musuh pejabat gitu. Nah, sementara di sini ada kata-kata mengembalikan kedaulatan rakyat. Ini memang bangsa ini kan kalau saya mau jujur merdeka karena rakyat. Tapi kenapa setelah merdeka ini diatur oleh pejabat kan gitu. Padahal pejabatnya sendiri dipilih oleh rakyat. Jadi jarang kami mendapatkan ada kalimat-kalimat seperti ini dari para pejabat kita. Jarang sekali. Yang ada bahkan media sosial yang dimiliki para pejabat, itu saya merasa itu media sosial nggak adil buat rakyat. Baik mulai dari presiden sampai apapun jabatannya yang punya media sosial ya, itu pasti mereka hanya menyampaikan, tapi nggak pernah menanggapi komentar dari rakyat. Padahal itu namanya media sosial ya. Mestinya harus ada saling komentar di situ. Kalau ada rakyat keberatan tentang apa yang dia sampaikan, mestinya dia tanggapi. Tapi ini nggak dapat. Nah, itulah namanya komunikasi. Ya, ini ada komunikan, ada ini. Jadi harus two way traffic, bukan monolog. Ya, nah pejabat kita ini rata-rata monolog bang. Oh ya? Iya. Itu Kenapa yang demikian? kami rasakan sih bang ya. Kenapa demikian? Ya karena sampai naik mobil komando kita ngajak ngobrol nggak didengerin gitu bang. Pernah naik mobil komando? Nah, teriak-teriak bang sampai dibilang kami ini pasukan nasi bungkus. Kami dibilang tukang. Maksudnya nasi bungkus? Jadi kalau demo itu makannya nasi bungkus, padahal nggak bungkus juga kita ya. Dibilang kita demo bayaran ya. Dibilang demo bayaran, padahal cuman ingin komunikasi. Dan sebelum itu kami mengajukan surat-surat kok. Kami mengajukan surat, ayo diskusi, ayo komunikasi. Jadi ini Babe Aldo mau bertanya atau mau curhat? Mau curhat. Bilang bang, karena kan yang kita lihat selama ini rakyat itu dicari-cari kesalahannya, CCTV di mana-mana. Tapi rakyat nggak pernah bisa melihat pejabat tuh ngerjainnya apa. Gitu. Itu dia bang. Jadi makanya kita kemarin itu mau bertanya dengan abang. Kenapa ada kesenjangan seperti itu? Padahal selalu mengatasnamakan ini demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Tapi ketika rakyat datang, rakyat tidak diberikan ruang. Bahkan kita demo sampai maksa masuk ya. Di Kemenkes kami manjat bang. Rakyat nggak boleh masuk untuk menyampaikan itu. Bahkan kami sampai paksa masuk dan manjat. Tapi kita mau dibenturkan dengan aparat kepolisian yang di lapangan. Kenapa harus dengan cara seperti itu? Ya karena kita nggak tahu lagi mau seperti apa caranya. Kita sudah menyuratin. Kita sudah mencoba membangun dialog, tapi itu juga tidak digubris. Jadi pilihan satu-satunya kita ya hanya jalanan lah menjadi tempat kita. Boleh nggak kalau saya katakan itu adalah bentuk daripada ungkapan frustrasi mungkin? Betul. Karena kami tidak. Saya jadi ingat ketika kita masih kecil,
pengen dibeliin sesuatu, terus orang tua saya bilang, kamu pikir bapak kamu uang itu keluar dari pinggang bapak kamu kan? Karena kesel, nangis saya. Minta itu. Tapi setelah itu berpikir, bagaimana ya caranya untuk bisa membeli sepeda mini? Akhirnya saya berpikir, sepeda mini yang ada di toko harus dikeluarkan. Kalau kita ngambil nggak ngomong, berarti saya ditangkap. Saya berarti pencuri katanya. Berarti kan harus ada sesuatu yang kita tukar. Nah itu. Ada alat tukar supaya barangnya boleh keluar dengan aman dan kita tidak dikejar-kejar. Mungkin konsep itu juga bisa dipakai. Berarti ada alat tukar. Nggak tahu apa yang harus kita tukar. Gitu. Oke. Ya, ada yang harus ditukar. Nah, ini luas ini. Kalau beli sepeda mini, itu alat tukarnya uang ya. Ya, sepeda mini atau apa aja di Iya. tempatnya orang, kita menginginkan, maka ada alat tukar supaya kita ngambil, tapi kita yang ngasihnya tersenyum, kan gitu? Iya, Bang. Nah, gitu. Nah, mungkin harus perlu pemahaman yang lebih dalam seperti itu. Iya, jadi ada alat tukar. saya jadi berpikir, Bang, mungkin karena kalau pejabat kita uang itu udah banyak banget gitu ya. Mungkin alat tukar yang bisa kita bargaining ke mereka, ini kalau gua bongkar gimana lu? Gitu kali ya, baru diterima. Nggak mungkin doang, Bapak nggak usah baper ke Menkes. Soalnya saya sudah, akhirnya sampai ke pengadilan udah Bang. Mungkin itu jadi alat tukar yang baik gitu. Karena akhirnya permasalahan itu kami sampaikan ke pengadilan. Walaupun jujur aja skeptis kami dengan pengadilan yang ada, tapi kami tetap berusaha untuk berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Kami tetap mau menjadi menjadi rakyat yang menyampaikan kebenaran yang kami yakini benar. Kami tidak mengatakan kami kebenaran mutlak. Kami kepingin adanya diskusi dengan pemerintah. Bahwasanya belum tentu kami benar, tapi berikan kesempatan kami untuk berdiskusi dengan kalian dalam satu permasalahan gitu. Kalau kalian memang punya bukti-bukti bahwasanya kalian benar, ya kenapa harus takut gitu kan? Tinggal tunjukkan. Tapi kembali ke permasalahan ini Bang. Ini yang pertama saya garis bawah, ini keren banget. Emang saya sengaja distract dulu. Enggak, tapi saya harus fokus ini. Jadi saya berusaha untuk balik jadi penanya buat dia. Enggak Bang, saya mau fokus dulu. Kopi dulu guys. Iya, mau ini sini santuy kan? Santuy ya Bang di sini Iya, ya. supaya kita itu hadapi setiap masalah dengan tenang, dengan senyum. Karena kalau belum waktunya dari Tuhan, sampai mampus nggak akan selesai. Tapi kalau sudah waktunya dari Tuhan, nggak akan bisa ada yang nutup pintu. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Saya percaya itu. Makanya jangan andalkan dirimu. Selama ini kita mengandalkan diri kita. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa kamu diam, aku yang berperang. Nah itu, andalkan itu. Cuma manusia kan selalu berpikir gini, saya mau lihat kekuatan kita berapa banyak. Salah. Justru kekuatan yang tidak kelihatan mata itu jauh lebih dahsyat daripada 1.270 juta jiwa. Buktinya apa? Lah selama 2 tahun kemarin sekian banyak tengkurap semua. Karena apa? Karena nggak ada kekuatan Tuhan. Dan ketika itu justru kekuatan Tuhan sedang digoncangkan. Tapi ingat, Tuhan apa yang digoncangkan oleh manusia akan digoncangkan kembali oleh Tuhan. Bahkan langit ini akan bergoncang. Langit ini pun akan bergoncang. Bumi ini akan bergoncang. Bukan yang seperti kita lihat sekarang yang goncang-goncang itu. Itu desain manusia lewat teknologi. Makanya dibilang tektonik. Teknologi elektronik. Ini yang begini-begini nih yang kita kadang nggak dapat dari pejabat yang ada sekarang Bang. Ya memang nggak diajar di sekolah. Yang diajar di sekolah itu doktrin. Teori itu, makanya dibilang das science sama das solent tidak inline. Karena apa? Karena memang kehidupan praktek kita dalam dunia nyata dengan teori itu dibuat ada distrak. Supaya apa? Supaya kita mengamini di doktrin dengan teori-teori itu namanya dogma.
ya dogma atau dogma, doktrin, supaya kita terbentuk pemahamannya seragam dengan teori itu. Nah, ketika praktiknya berbeda, terjadilah distract, terjadilah challenge. Contoh yang paling gampang, cocokmologi. Karena nggak diajar. Nggak diajar memecahkan simbol-simbol. Cocokmologi halus. Mereka siapkan itu. Kenapa kita berantem dengan angka? Yang membuat orang berantem ini saat ini tuh rebutan angka doang kok. Kita berantem karena angka. Iya, benar. Karena diajarin bahwa angka sekian ditambah 0 sekian itu gede. Itu aja kok. Nggak ada yang lain. Iya. Artinya apa? Harusnya kita berantem untuk rebutan bagaimana dekat sama Tuhan. Bukan berantem rebutin itu. Mampus, hancur kita. Iya, benar Bang. Itu. Angka yang besar belum tentu punya value yang tinggi. Bukan belum tentu. Iya. Memang dibikin supaya kita tidak pernah percaya Tuhan. Oke. Ya. Jadi memang sekolah ini dibentuk untuk orang mencintai uang. Kalau orang sudah mencintai uang, hati melekat. Sulit. Gitu. Sama seperti Babe. Lagi cinta-cintanya, suruh lepas, nggak mau. Ya, seperti itu kehidupan itu. Gitu loh. Jadi caranya gimana? Ulang-ulang mengenai uang. Nah, rahasia kenapa orang begitu cinta uang, bukan di kertasnya. Di angka yang tertulis di situ. Iya, benar. Kalau adik-adik semua dikasih lembaran uang tanpa angka, yang ada datang ke saya balik, tempat saya dibakar, abang menghina saya. Kenapa saya dikasih 1 truk loh ini? Tapi saya nggak kasih angkanya. Saya bilang sorry, lupa dicetak. Kan gitu aja. Ya, orang yang kemana-mana bawa colok angka. Cek itu apa? Orang bilang uang. Enggak, itu cek itu ada uang giral. Uang giral. Ada uangnya? Kagak ada. Nah, Catatan angka. ya, Nah, itu permainan sistem perbankan. oke, ini berbicara tentang sistem perbankan dan uang. Ini masuk ke poin pertama nih langsung gue. Melunasi semua hutang negara dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang agar rakyat tidak dibebani pajak tinggi untuk bayar hutang pada debitur asing lagi. Ini Bang, jujur aja Bang, nggak masuk di akal kita ini. Jangan pakai akal. Siap pakai kopi saya Bang. Akal itu adalah logika. Logika artinya pikiran yang diprogram. Pikiran yang diprogram sesuai dengan kebutuhan yang memprogram. Makanya kenapa banyak orang hanya memikirkan cocokmologi, halu, karena nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena dia sudah terbelenggu oleh textbook. Ketika kita kita bukakan di luar textbook atau di luar box ini, makanya bilang out of the box. Orang terkungkung dengan box itu, dia hanya melihat ya itu aja. Nah, orang-orang yang hidup dengan textbook, dia adalah orang-orang yang ego. Karena apa? Dia pikir dia tahu semuanya. Padahal dia hanya tahu itu saja. Semakin banyak yang kita ketahui, ego kita makin kecil. Dan itu adalah konsekuensi logisnya. Gitu. Makin kita bilang, ya gue gak ada apa-apanya ya, gue nggak tahu apa-apa. Makanya kenali Allah, kedahsyatan dia. Semakin kita mengenal dia, baru kita bilang, ya Tuhan, aku hina sekali di hadapan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menggantungkan hidupku kepadamu. Jadi kita surrender, bukan nih gue. Enggak akan berani kita. Itu. Ya. Jadi itu termasuk melunasi hutang ini berarti maksud abang menguasai sistem itu untuk bisa melunasi hutang itu dalam 1 hari ya? Bukan menguasai sistem, kita tahu trik sistemnya. Oke, itu guys. Iya dong. Ya, jadi Bener gak? itu kalau abang di challenge gitu bang, kira-kira umpamanya nih ada yang berani men-challenge abang gitu untuk membuktikan ini. Sekarang begini, dia challenge-nya gunanya untuk apa dulu? Untuk melunasi hutang. Dia pejabatnya, dia orang yang punya otoritas untuk melunasi hutang atau tidak?
harus yang punya otoritas karena minta maaf Bang. Ya, kan tadi bilang kalau ada Iya. orang. Iya, maksud saya begini. spesifik bertanya, Betul. orangnya siapa? Memang sengaja gua nunggu ditanya orangnya itu yang gimana. Kalau Pak Aldo yang nanya nggak saya kasih tahu. Iya, enggak. Karena percuma gini, kan? Iya, Nah, percuma karena gitu kalau lah. ini yang perlu saya sampaikan kepada orang-orang yang challenge karena ada itu kan waktu itu di kalau nggak salah di beberapa podcast Abang masalah ini juga ya. Itu ada orang-orang yang memang tidak berkompeten berkomentar seperti itu, men-challenge. Jadi maksud saya kalau umpamanya nih sekelas presiden atau capres men-challenge Abang gitu. Saya siap untuk membantu memberikan solusi terbaik bagi semua rakyat Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia akan tidak dibebani pajak yang tinggi. Nah, itu buat presiden dan semua pejabat yang ada. Nih, kalian punya anak bangsa yang begini. Cepetan challenge rakyat, jangan lu suruh nanggung utang mulu. Iya, mumpung ada, mumpung mau. Tapi yang challenge jangan yang kelas gue. Yang kayak Bu Sri Mulyani. Ya itu yang di atas-atasnya. Udah lah, gue takut nanti ngomong. Opungnya dia. Iya kan? Oh iya, dia nyebut. Opungnya dia. Pak Luhut. Enggak, aku. Iya kan? Artinya ada putra bangsa yang berani ini. Ini bukan masalah berani saya. Enggak, maksud saya punya kapasitas. Kemampuannya. Ya. Sekarang begini. If you know the secret, why don't you explore? Why don't you tell to everybody? Kalau kamu tahu sesuatu kebenaran, kamu tahu jalan keluarnya, jahat dong. Kalau misalnya you keep you keep the door, close. sehingga close the door. Jangan dong, buka, ya, berikan. Tuhan kasih gratis kok pemahaman ini. Masa kita pelit? Ini kan amal ibadah. Iya, jadi Mengamalkan pengetahuan. Kalau orang bertanya, saya juga baca komentar-komentar itu. Saya bilang nggak apa-apa orang begitu. Kenapa? Maklum, jangan marah, karena belum nyampe. Gitu. Karena apa? Orang textbook itu ya itulah hasil doktrin selama kita ini. Ya, itu yang disebut dengan comfort zone. Jadi orang yang tidak paham pun, comfort zone itu tidak selamanya orang kaya. Comfort zone itu tidak selamanya orang yang mampu. Tapi comfort zone juga ada pada orang-orang yang malas atau orang-orang yang ya udah gue nyamannya begini aja deh, nggak mau breakthrough, nggak mau terjadi perubahan. Ya sudah, itu namanya comfort zone. Makanya orang sombong bukan orang kaya saja, orang tidak punya juga bisa jadi orang sombong. Jadi supaya paham betul ini secara holistik ya. Ya, jadi intinya tinggal pejabatnya ini mau apa kagak gitu aja. Karena yang punya wewenang adalah mereka, kan gitu. Ya, mudah-mudahan deh pejabat ada yang nonton ini. Ada yang namanya titik-titik will. Titik-titik will. Ya. Apa? Kalau saya free. Enggak. Titik-titik will. Titik-titik. Political will. Ya. Itu namanya itu. Political will. Nah ya, asal mau aja itu yang jadi. Masa sih pejabat gue nggak mau? Kenapa sih lu Pak nggak mau Pak nyenengin rakyat? Mumpung ada nih, enak lagi. Saya yakin bukan tidak mau, cuman mungkin belum paham. Satu, kedua, atau mungkin ada konsekuensi yang mungkin kita tidak tahu. Nah, kita boleh menggali. Kalau misalnya ada yang nakut-nakutin atau yang ngancem, saya pikir paling enak terbuka, supaya nanti rakyat yang cinta akan sama-sama menjaga. Wah, ada yang mau ngancem gue, kan misalnya gitu kan. Iya. Jadi saya pikir gini, pertama, mangkus dan sangkil. Mangkus dan sangkil artinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak tahu, jangan malu bertanya. Yang ketiga, kalau adalah sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jadi sebenarnya semua ini bisa kita selesaikan asal segala masalah bisa diselesaikan hanya dengan satu,
Komunikasi. Ya. Suami istri ribut, itu komunikasi. Jangan terlalu berat lah Siap. omongannya. Iya. Kita Mungkin bicara. gini dia, Bang. Mungkin pejabatnya ada juga opsi yang lain, Bang. Ketika misalnya program abang dijalankan ini, terus pejabat ini ngomong, saya dapat apa? Ya Aku itu di situ, Bang. saya nggak mau masuk dengan apa ya pemikiran atau nawaitunya orang ya. Iya. Saya ini kan hanya masyarakat biasa juga yang senang memikirkan karena saya mengalami hidup susah juga ada, bukan tidak susah. Saya pernah dulu punya untuk dapatin duit 300.000 satu minggu aja susah. Ketika saya pangkat AKBP, mau terbang dari Bengkulu, itu nggak punya uang, 300.000. Nggak percaya, itu sampai malu saya. Masa minta-minta udah pangkat begitu harusnya jadi Kapolres minta uang, minta tolong sama orang tua. Jadi bukan saya tidak pernah mengalami itu, jadi saya tahu. Bahkan saya pikir saya cukup lama juga merasakan diri jadi pegawai negeri. Bahkan mungkin banyak di antara yang sekarang berbicara tentang hal-hal mengenai negara atau pemerintahan ini, saya lebih lama dibandingkan mereka. Mereka ada yang namanya kan politik kan itu tiba-tiba dari pengusaha tiba-tiba naik. Kalau saya merasakan bagaimana susahnya jadi pegawai negeri dengan gaji yang kecil, gitu. Sehingga saya mengerti. Akhirnya saya menemukan menemukan persoalan pokok. Kenapa istilah korupsi itu selalu menyangkut kepada pegawai negeri atau swasta yang mengambil uang negara. Saya pelajari di situ. Dan kenapa gaji kita kecil? Apakah memang tidak sanggup dibayar besar? Sanggup. Hanya memang diporsiin segitu. Oke, Bang. Dan akhirnya kita sudah dididik oleh sistem untuk ngiler dengan apa ya? Ibarat anjing nih, saya anjing nih. Saya ngiler, saya kan suka makan daging, dikasih daging nggak banyak situ. Tapi udah diajarin nih, gimana caranya ngambil. Tapi aman. Malah ada jagernya. Kalau lu nggak habisin, gua punten merah. Kira-kira begitu. Oke. Jadi intinya Nah, ini saya, karena saya pelajari satu persatu, gitu. ya dari ucapan Abang yang pertama ini aja, Bang. Jujur aja kami sebagai rakyat ini mendapatkan harapan itu yang belum pernah kami dengarkan ini dari pejabat lain. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi contoh gitu. Asal ada mau baik gitu. Asal ada keinginan untuk baik bagi rakyat gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah nih pejabat. Iya, Bang. Dan yang kedua, Bang. Nih. Yang satu belum selesai kok, yang kedua. Oh, belum itu ya. Jadi yang mana lagi nih yang perlu gua tanyain? Nggak, artinya dengan itu kan, Bang, kesimpulannya saya bisa mengambil kesimpulan. Sebetulnya kalau pejabat ini mau membayar utang 1 hari, saya yakin mereka bukan nggak tahu. Harusnya tanya gini, kok bisa? Gitu dulu. Itu saya nunggu, Bang. Karena saya berharap yang ngomong begitu itu biar merasa terchallenge itu pejabatnya gitu. Pejabatnya, ayo. Setidak-tidaknya kan Babe Aldo atau curious gitu. Iya. Pengen tahu kan gitu. Ya itu yang susah gue. Enggak, artinya gini, Bang, saya jujur aja, Bang, saya bukan orang yang punya rasa ingin tahu terlalu tinggi. Saya orang yang lebih banyak menggunakan hati sebetulnya. Ya, artinya yang Abang sampaikan ini saya lebih ke arah, ayo pejabat ini loh, lu yang kurius dong. Ini beliau udah berbicara di berbagai channel, orang udah banyak tahu. Bohong pejabat itu nggak dengar, bohong. Mereka dengar, mereka tahu. Hanya sampai hari ini kenapa kok belum? Saya berharap dari channel kami ini justru dari omongan saya ini yang memang dari rakyat. Ayo dong pejabat, kalian kurius dong, gimana caranya? Karena Bang Dharma sendiri tadi bilang kan, kalau memang ini ilmunya diminta sama orang yang punya kewenangan untuk ini, pasti akan diberikan. Dan Abang bilang tadi tahu rahasianya. Nih, karena diminta kurius biar pejabat itu makin kurius, Bang. Kira-kira ini beneran atau halu sih, Bang? Cocokmologi. Saya tidak pernah akan berani menyampaikan suatu pernyataan atau membagikan ilmu kalau saya harus berdusta atau saya ini tidak mau. Buat apa? Berarti saya sudah mencederai nurani saya. Jadi kalau
saya akan berikan itu manakala ada pernyataan dan ya betul-betul di suatu pernyataan ya, bukan pernyataan asal ngomong ya, bahwa akan dilaksanakan. Kalau enggak nanti malah yang ada apa? Justru dibuat jadi nggak bisa kan gitu. Jadi itu kenapa saya tidak mau ini kan. Namun kalau misalnya untuk nambah satu step lagi, kenapa saya bisa bicara begitu? Saya kasih ini ya, karena saya tahu sumber dananya. Nah itu saya tambah satu ya. Iya bang. Ya, yang berikutnya janganlah ya. Jangan. Itu buat para pejabat itu nggak usah tinggi-tinggi deh Bu Sri Mulyani deh Bu, cepat hubungin ya buat bayar utang. Jadi Bu nggak pintar-pintar ngutang banget gitu Bu, bayar gitu. Apa tadi? Jangan pintar-pintar ngutang. Ini kebijakan, bukan pinter-pinter. Berarti nggak pintar dong ya? Saya nggak berani ngomong begitu. Artinya begini. Saya tidak mau masuk kepada profil orang pintar atau tidak. Cuman kan kita bagikan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, loh kan jamak hutang setiap negara berhutang ke IMF. Misalnya Amerika juga hutang, Jepang juga hutang. Terus kalau Amerika hutang, Jepang hutang, emang Indonesia harus hutang? Nah, iya benar. Loh, kalau rumah tetangga kebakaran, emang kita harus kebakaran? Nah, Saya bangun logikanya supaya paham. Jadi jangan kita coba membuat perbandingan yang tidak apple to apple. Walaupun Apple itu atau negara negara paman Sam itu Apple. iya. Apple juga bisa jadi lambang buah koldi ketika kita di ini. Terus lambang handphone juga itu MacBook Apple. Dan lalu kenapa Apple-nya itu digigit? Itu lambang buah koldi. Itu simbol. Siapa yang punya MacBook? Siapa yang punya Microsoft? Siapa? Gates. Iya. Iya. Itu. Iya, yang Nah, jadi tadi ya sudah ada tambahan ya, udah ada progres ya. ya ada Bang. Ya, Dan- karena datangnya di tanggal 25 hari yang ini silaturahmi. Iya. Saya agak cair gitu kan. Makanya saya kasih tambahan. Tambahan. Ya, itu Ini beda sebagai dari, hadiah. Iya, beda dari channel yang lain. Gua dapat tambahan dan mudah-mudahan tambahan ini bisa didengar sama pejabat. Ayolah, bat pejabat, tolong didengar. Jangan utang jadi solusi. Iya, utang dikit solusi, nanti nggak bisa bayar, ngakunya resesi, tapi akhirnya pembangunan terus, kan panjang, udah. Karena no freelance. No Ya, jadi kalau freelance. ada yang mengatakan saya membantu, bantuan, itu enggak free. Tetap menjadi catatan hutang. Oke. Gitu ya. Jadi Catatan utang lunas dalam 1 hari itu ada caranya karena beliau tahu sumber dananya. Tuh, ada triknya guys. Nah, kalau sudah tidak punya hutang, kita sudah selesai, berarti kita tidak bisa membangun negara, masyarakat makan tanpa hutang. Karena uang kertas itu adalah catatan hutang. Jangan kita senang terima uang kertas, karena itu merupakan catatan hutangnya negara. Jadi kalau saya terima gaji, berarti saya sedang membiarkan negara berhutang. Tuh, ini keren nih, sumpah. Satu program ini aja gue belum pernah nemu nih dari semua pejabat dan calon-calon pejabat, partai-partai kagak ada. Ini padahal Bang, ini minta maaf nih Bang, agak melenceng dikit saya. Ini mau pemilu, ketua KPU-nya kasusnya jelek pula Bang. Iya Bang, esek-esek. Untuk verifikasi partai itu harus esek-esek gitu. Udah gitu udah panjang dah Bang. Sampai dia laporkan ke DKPP ya. Iya tuh. Terus rakyat disuguhkan dengan yang begini, Bang. Kami ini disuguhkan dengan yang begini, tapi kami diminta untuk mempercayai mereka. Itu sama aja kami sebagai orang yang beriman ini, Bang, diminta percaya sama Fir'aun tapi cacat gitu. Fir'aun yang nggak cacat aja kami nggak percaya. Ini Fir'aun cacat, Bang. Fir'aun cacat ini. Iya kan?
apa ya, mereka menjalankan kekuasaannya dengan Bapak Aldo serak minumnya dikit dulu. oke siap. Enggak, emang begini suara saya bang. Aduh. Kalau suara saya Minta lembut saya nggak jadi YouTuber bang, jadi penyanyi. Minta tambahan lagi kali ya. Aman bang, aman bang. Tambahan. Wah, ini Aduh. nyindir gelas gue kegedean kali ya. Oke bang. Perlu Sekarang- saya mintain lagi? Enggak bang, udah enak ini udah. Enggak, soalnya kan harusnya besar. Sebentar ya. Iya. Saya izin dulu sebentar. Oke guys, kita kembali lagi ke studio YouTuber rakyat biasa. Oke bang, sekarang kita ke yang 7 program kunci yang kedua. Menghapus semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebelum saya menanggapi yang poin kedua, kenapa saya berpikir sampai ke hutang itu? Karena saya berpikir begini, sulit sekali kah menyelesaikan itu? Gitu. Sejak kapan kita tuh harus berhutang? Saya suka ngulik gitu ya. Kenapa kita harus berhutang? Coba, mari saya ajak kita lebih kritis. Sejak kapan hutang itu mulai muncul? Dan orang berhutang kalau dia nggak punya uang, dia nggak punya aset, itu loh. Mari saya ngajak kita berpikir kritis. Jadi cari dia punya bottom line, akar masalahnya kita cari. Kenapa? Setahu saya rumah tangga berhutang itu kalau dia nggak bekerja, dia nggak punya aset ya. Aset itu misalnya punya motor dia bisa jual, itu dia kerja lagi dia bisa beli lagi dan sebagainya kan. Nah, sementara kan kita kaya sekali, ya. Kan dulu ada lagunya Kus Plus. Bukan lautan, nah hanya kolam susu. Kenapa dia buat itu? Pasti ada alasannya. Tetapi saya dengar lagi lagu buatannya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata, artinya apa? Dia bawa lagi kita ke kisah itu. Dan Tragedi dari Yunani. Nah, kenapa dia gabungkan ada kisah Mahabharata dengan tragedi Yunani? Nah, sains ini selalu mengadopsi bahasa Yunani. Jadi, kayaknya kisah Mahabharata, mungkin kita balik lagi ke zaman Majapahit. Sehingga ini dibenturkan gitu antara fitrah kita, terus kemudian diintervensi oleh pemahaman budaya asing yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Lewat ilmu pengetahuan. Itu yang ada Sokrates lah, Plato lah, bla 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 bla. Itu membawa kita menjadi apa? Kita nggak menjadi diri kita sendiri. Padahal kita, bangsa ini adalah bangsa yang besar yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa keterlibatan pihak manapun juga. Karena rumah tangga kalau ada pihak ketiga nggak akan selesai. Yang katanya mediator lah apa, bisa saja dia musang berbulu domba, berpura-pura jadi penolong, tahu-tahu dan sebagainya. Pahami itu gitu loh. Coba ngulik, mulai kapan, sejak kapan, kenapa hutang, apakah kalau kita nggak ngutang kita mati, apa? Setelah saya pikir-pikir, setelah saya kaji, bukan sekedar pengen membangun. Karena ada udang di balik batu. Itu. Terus kenapa kalau nggak mampu kok maksain diri? Gak usah go internasional, gak usah sok-sok internasional. Supaya kita punya wibawa. Ngapain kita punya kredit motor kalau akhirnya bikin susah? Kan gitu. Gaya-gayaan ikut orang. Bener. Ngapain kita beli mobil kalau kita nggak mampu maintenance-nya? Beli mobil dikasih kredit. Jadi ada jebakan, kita masuk ke dalam jebakan sistem. Dan akhirnya apa? Kita terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu kemudian kita ngintil terus mengikuti permainan ini. Sampai kapan? Dari saya kecil sampai sekarang saya sudah dewasa dan sudah memahami semuanya. Terus akankah kita biarkan kehidupan ini berjalan seperti ini saja? Saya tidak mau. Saya akan sangat menyesal
apabila kita hanya tercatat berada di dalam periode kehidupan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi tidak mencatatkan sejarah dalam hidup ini. Itu yang mengencourage saya untuk hidup dan mati ini di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Dan tubuh kita adalah tanggung jawab kita dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Saya tegaskan, tidak dengan siapa-siapa. Yang menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah, yang mempertanggungjawabkan tubuh dan jiwa kita itu ke Allah. There is no one yang punya right, punya hak untuk mengatur apa yang ada di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, jiwa kita sedang dimanipulasi. Mereka sedang menundukkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah ciut, maka tubuh kita akan kita serahkan. Jadilah kita slave. Just because of pengen makan. Iya. Padahal kita makan ketela, kita makan daun gak akan mati, percaya sama saya. Makan daun apa tuh? Jambu. Makan apa? Gak akan mati. Makan daun apa tuh? Kemangi. Ada kalau di Bandung itu namanya cespong. Makan ini, gak akan mati. Percaya, gak akan mati. Cuma masalahnya kita sudah diiming-imingi hal-hal yang lewat iklan-iklan itu. Akhirnya kita pengen kan memainkan pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita selalu pengen ini. Akhirnya cari angka tadi untuk mengambil barang itu supaya kita dapatkan. Jadi kita yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Dan ini udah menjadi masif. Dan tujuannya itu supaya banyak terjadi kehancuran moral. Bahkan nyawa pun tidak ada harganya. Demi mempertahankan kemuliaan dunia yang dihitung dengan angka. Dan itu ternyata perbudakan nih guys. Akhirnya kita dibudak sama hutang. Supaya kita semua, kalian semua, kita semua tidak diperbudak, maka selesaikan dulu hutang. Kenapa budak? Ya karena kita disandera ada utang gitu loh. Kalau kita tidak mau jadi disebut budak, maka tebus nih hutang. Ya, kalau kami di Kristen itu Yesus disalib untuk menebus hutang dosa kami. Bukan cuma buat orang Kristen, buat seluruh. Karena Yesus tidak membawa, untuk dipahami nih Pak Aldo, Yesus tidak pernah membawa agama. Catat ini. Jadi Yesus tidak pernah membawa agama. Itu. Agama ini adalah cara manusia mempolarisasikan kita yang berasal dari Tuhan yang Esa untuk tidak bisa bersatu. Kehidupan manusia adalah kehidupan seperti sapu lidi. Tidak boleh, dia baru kuat kalau dia bersatu. Nah sekarang dengan adanya pola social distancing, mulai dijauhkan silaturahmi, menghilangkan slogan kita ketika itu, bersatu kita, bercerai kita runtuh. Nah, ketika kita sudah diceraikan pasti hancur. Gitu. Pasti kita hancur. Nah, itu. Lanjut. Ya. Dan ini kayaknya kalau umpamanya gue terusin ke poin kedua, ini akan panjang karena ada 7 poin. Ini sengaja gue mau begini supaya gue ada waktu ketemu lagi gitu, Bang. Jadi boleh. Kenapa? Bang Aldo ditunggu istri? Bukan, saya ada pertanyaan lain yang tergantung keluar dari sini tapi berkaitan dengan apa yang Abang sampaikan tadi. Boleh, ada Abang. Pertanyaan netizen. Jujur aja Bang, Abang vaksin nggak? Saya? Boleh saya tanya kenapa saya harus? Karena Abang pegawai negeri. Karena pegawai negeri. Begitukah? Iya, itu pertanyaan netizen karena yang terjadi sekarang ini kemarin itu setelah adanya mandatori, ini rada resiko gue nyebutnya nanti di-tit aja ya. Karena sudah hilang 2 channel Bang. Oh itu. Iya Bang, hilang. Ada konsekuensinya. Ada di WHO yang Bang, WHO. Ya bahkan sampai hari ini AdSense saya belum normal. Nah, ini tadi ya. Iya. Ini berkaitan dengan apa? Angka. Angka, iya Bang. Ya. Ini berkaitan dengan angka. Jadi semua orang akan dikontrol kegiatan hidupnya. Tidak ada lagi free will. Harus mengikuti guideline.
You are apa namanya itu? Mereka itu suka. Kamu melanggar guideline. Informasi medis. Misinformasi. Iya. Bla 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 bla. Jadi sadar nggak kalau mereka sudah mengontrol kita, mengontrol apa ya? Free will kita, mengkebiri free will kita, cipta rasa dan karsa kita dikunci. Iya. Tidak sesuai dengan maunya, suka-sukanya dia cap apa. Iya. Bahkan ada banyak saya yang menyampaikan ke saya, nggak ada konten porno di, oh ini pornografi, kekerasan. Sampai bingung ini yang mana. Cuman karena tidak ada komunikasi, ya mereka istilahnya fait accompli. Mereka seenak-enaknya mau ngecap, kita tidak berani. Saya kan pernah tahun lalu saya challenge mereka, para fact checker, ayo kita berdiskusi terbuka. Kalau tidak mau dibilang berdebat, mari kita berdiskusi terbuka. Mana dari yang saya sampaikan yang dibilang hoax, mana yang dari saya sampaikan nggak bisa. Karena memang polanya seperti itu, gitu. Polanya adalah gini, kumaha urang kalau bahasa Sunda. Iya. Ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari, memang begini. Agenda globalisasi itu adalah agenda untuk menyatukan seluruh sistem dunia. Ya, menuju ke one world government. Nah, program mereka money, power, kontrol populasi. Money dia sudah kuasai dengan sistem perbankan dunia. Power dia dapatkan kekuasaan dengan mengontrol pemerintahan di setiap negara yang menjadi anggota dari mereka non-state actor ini, Iya. yang adanya di New York, Iya. gitu. Karena itu punya Rockefeller, Iya. ya pendananya. Lalu pada program terakhir yang sekarang kita sedang lewati, ya adalah yang lalui, ini adalah kontrol populasi. Kontrol populasi kemudian menggunakan power tadi untuk membangun sistem yang harus diikuti oleh people atau oleh populasi, oleh masyarakat Rakyat. sebagai persyaratan untuk menjalani aktivitas kehidupan apapun itu bentuknya, termasuk yang terakhir adalah untuk pemenuhan kebutuhan isi perut. Itu. Kalau di Alkitab kami ada, itu di Wahyu 13 ayat 15 sampai 18, tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli. Jadi ini bicara transaksi. Kecuali dia menerima tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tapi kalau kita pelajari lebih jauh, bukan pada, di dalam. Nah, orang selalu sengaja dibilang pada supaya apa? Nunggu ini yang kelihatan nih pada. Padahal dia akan lakukan, dia tidak akan kasih tahu karena akan Oke. Ya, itu jadi kenapa saya begitu firm? Saya begitu firm, kenapa? Ada dasarnya. Kenapa saya juga tidak mau mengejar sadar saya capek kalau kita mau mengejar kekayaan atau ini. Kenapa? Karena waktu ada seorang murid, seorang kaya, muda yang kaya lah, misalnya kayak ini nanya kepada gurunya Yesus gitu, guru, dengan apa harus kulakukan supaya saya masuk surga? Jawabannya sangat mengejutkan dan mengecewakan. Saya sudah lakukan semua loh yang kamu perintah, yang guru perintahkan. Kamu sudah lakukan semua, cuma satu. Jual semua hartamu, baru kau balik lagi ikut aku. Dia balik kanan dengan kecewa dan tidak balik lagi. Kenapa? Karena hati yang melekat Dengan dunia. dengan hartanya, dan harta itu menjadi berhala. Ketika kita memilih sesuatu melebihi Tuhan, maka itu jadi berhala dan ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang awal banget, ketika Musa membawa Bani Israel dari pembebasan perbudakan di Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian.
Itu harusnya cuma 40 hari. Jadi 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ngomel terus. Mendingan kita jadi budak. Daripada kayak begini makan susah. Padahal Tuhan mau kasih yang lebih besar. Artinya apa? Di dalam mendapatkan yang mulia, sesuatu yang mulia, ada saat dimana kita puasa dulu. Dan betul-betul dimurnikan. Supaya apa? Ketika dikasih yang mulia, memang kita pantas menerimanya. Ya. Dan dalam perjalanan itu, mereka tidak menanam, tidak membeli apa-apa. Tuhan kirimkan roti dari langit. Yang namanya roti mana. Roti mana. Nah, roti mana ini ternyata tidak bisa disimpan lebih dari 1 hari. Jadi, para rakus nih, buat apa? Istilahnya buat tabung. Buat ngumpulin. Buat 1 minggu, 1 bulan. Wah, rebutan. Yang ada apa? Besok pagi, dia bangun, busuk. Tandanya apa? Gak usah nabung. Gak usah. Tapi konsep dunia, hemat pangkal kaya. Orang disuruh nabung. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada kita di alam bawah sadar kita untuk berhitung sehingga kita menjadi pelit. Konsep supranatural. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu menuai. Ya. Jadi kalau bangsa ini ingin diberkati Tuhan, banyak menabur kebaikan, maka kau akan menuai kemuliaan dari Tuhan. Ya. Iya, Pak. Abang vaksin nggak? Saya tidak. Karena di mata saya pribadi, punya iman. Karena saya tahu firman-Nya. Jangan ada ilah lain padamu. Jadi kalau saya menggantungkan kehidupan saya kepada ciptaan manusia atau di dalam firman Allah dikatakan apa? Witchcraft. Jangan ada ilah lain padamu yang menyerupai aku. Menyerupai itu bukan selalu bentuknya, tetapi pemahaman kita yang menganggap bahwa ini dapat menyelamatkan hidup saya, maka aku adalah Allah yang cemburu. Kalau dia sudah cemburu, tidak ada obatnya. Ya, jelas jawaban saya. Jelas Ya. Pak. Dan saya siap mempertanggungjawabkan untuk dengan siapapun juga. Jadi jangan dibolak-balik mengenai saya melanggar hak asasi, enggak. Justru kita yang benar di hadapan Allah. ya. Baik, Bang. Saya tidak mengklaim, tapi inilah iman saya. Saya tidak menginikan, tapi saya menyampaikan diri saya. Dan saya terima konsekuensinya. Ya. Saya tidak puasa untuk tidak kemana-mana. Ya. Gitu. Tidak boleh ke mall, saya tidak boleh ke mall. Tidak bisa terbang, saya tidak terbang. Walaupun katanya, sudah bisa atau apa, tidak. Karena saya ingin bertahan, saya ingin ketika kita sama-sama menderita, maka kita kuat. Kalau saya senang sendiri, sebenarnya saya lemah. Jangan meninggalkan orang-orang yang sedang menderita. Mari kita menderita merasakan sama-sama. Kalau makanan kita sama sedikit, tapi kita bagi sama-sama, kita akan tetap merasa kuat. Yang membuat terjadinya sirik, terjadinya kebencian satu sama lain karena ada ketimpangan di dalam perlakuan, ada ketimpangan di dalam men-treat kehidupan ini. Terus kemudian kita dipecah belah oleh pemahaman kelompok dan sebagainya. Betul. Tinggalkan semua itu. Siap. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita ini adalah ocean yang tidak bisa dipisahkan. Begitu kuatnya samudra. We are an ocean. We are not a droplet. Kita bukanlah butir-butir air. Tapi saat ini kita sedang mau dijadikan butir-butir air. Makanya lihat iklan virus. Ada droplet. Nah, itu imajinasi. Ya. Ya. Jadi virus adalah vibration of us. Apa yang memancar dari, seperti saya sekarang mungkin. Ini sebenarnya virus kalau mau jujur. Ini virus. Tapi virus yang membangkitkan Siap. kehidupan.
Yap. Ini Bang, tadi kan kita mau nanya nih. Lu mau pulang? Bukan, ada pertanyaan Enggak, karena soalnya gue lagi sendiri juga. siap. Enggak Bang, aman, tenang. Saya nggak pulang Bang, saya nggak pulang. Cuman kita berpikir tentang durasi gitu ya kan. Kesian juga yang nonton, kuotanya itu kesian juga. Enggak, jangan berhitung lah. Enggak Bang, enggak. Enggak, kalau beramal tuh jangan berhitung. Aduh, kenal lagi gue. Itu kopi Bang rada goblok. Sengaja. Bang ya. Guys, gue disiapin kopi segini guys ya. Kan saya juga nggak tahu kalau kawan-kawan datang. Iya Bang, mau memang ini. sengaja begitu Bang. Jadi ya kalau mau selesai nggak apa-apa, tetapi Enggak. jangan buru-buru tinggalin saya Bukan. karena acara saya cut semua. Betul Bang. Bukan. Enggak. Saya masih mau pergi ke menengok senior, Iya. ya mau silaturahmi ke rumah senior yang sudah purnawirawan. Tapi begitu saya lihat, waduh, ini kayaknya nggak nyampe nih karena macet kan. Iya. Macetnya jubilah. Iya. Itu. Jadi sebenarnya saya bukan mau meninggalkan Abang. Saya pengen yang nonton ini itu juga penasaran gitu Bang. Jadi nunggu lagi gitu. Oh, iya. Ini ada satu pertanyaan yang agak sensitif ini Bang. Kalau ada yang mau mencalonkan Abang sebagai presiden, kira-kira Abang mau nggak? Tapi jangan dijawab sekarang, itu ada di edisi berikutnya. Jadi kapan lagi gua nodong Komjen Pol untuk pertanyaan? Wah, ini pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab saat ini. Iya, makanya itu Bang, akan ada waktunya nanti Bang. Terima kasih banyak. Ada closing statement tentang ini Enggak, Bang? saya ini orang biasa Pak Aldo. Ya, saya ini orang biasa. Saya hanya senang menyumbangkan pemikiran. Dipakai, alhamdulillah. Tidak dipakai, alhamdulillah. Itu aja. Iya Bang. Jadi lakukan saja dengan ikhlas. Ikhlas. Yang penting gini, pada waktunya Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan yang akan menurunkan. Jadi tips saya, ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, dekatkan dulu sama Tuhan. Punya hubungan spiritual yang intim. Agar supaya apa? Agar supaya bukan nafsu yang menuntun kita. Karena begini, Tuhan bekerja saja, dia tahu kapan dia berhenti. Ya, seperti penciptaan langit dan bumi ini. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mencipta itu pada hari ke-7 dia berhenti. Makanya kenapa angka 7 adalah angkanya. Nah, kenapa yang ini senang dengan angka 6? Karena hari ke-6 adalah hari penciptaan manusia. Kenapa dia suka 6? Tapi hari ke-6 itu bukanlah hari yang sudah dikuduskan. Dikuduskan itu pada hari ke-7. Gitu. Kalau di hari ke-7 dikuduskan artinya apa? Separated unto God. Dipisahkan untuk Allah. Makanya saya bilang, mari kita kembali ke fitrah. Separated unto God. Itu. Jadi kenapa saya selalu bilang 6. Kenapa dia Pak senang dengan 6? Kenapa SD 6 tahun? Ada maksudnya. Artinya apa? Kita dibikin jauh dari fitrah. Kita menjadi tidak kudus. Gitu. Angka sekolah passing grade-nya angka 6. Kenapa nggak 5,1? Bang Dharma ngomong 666, gue jadi ingat lambang Kominfo. Aduh. Iya ya. Iya. Cuma warnanya berbeda. Iya, kan 666. 666 juga. Iya. Tapi ini Jadi mereka bekerja dengan simbol. ya, enak simbol. pancingan gue. Mereka bekerja dengan simbol. Itu tower 5G. Mungkin saya yang pertama kali bilang bahwa dia pakai pohon daun palem, tapi plastik kan. Bagi yang mengerjakan dapat proyek kan, Iya. tapi dia nggak tahu maksudnya apa. Ya kan? Itu maksudnya adalah apa? Persiapan menyambut kedatangan juru selamat palsu. Sama seperti ketika Yesus disambut masuk Yerusalem. Disambut dengan itu. Tetapi kemudian, seminggu kemudian, dia ditangkap, lalu dia disalibkan. Namun cuma 3 hari, dia bangkit kembali. Ya. Oke Bang, terima kasih. Berarti ini buat netizen, kira-kira kalau ada kesempatan lagi boleh saya Bang ngobrol-ngobrol lagi. Ya kita udah ketemu. Iya. Ya kapan pas saya kosong,
Pas Pak B. Aldo juga, ya waktu ketemu itu. Siap. Nggak usah formil lah. Ya enak begini Ya. kan, kopinya enak gelas gede. Gitu. Dan begini sebenarnya. Dan begini, saya pikir jadi pejabat itu atau jadi orang kaya pun nggak usah terlalu jangan jaga jarak lah. Ya kalau mau pergi ke kafe pergi aja, ngobrol biar tahu, ya biar tahu. Misalnya di kafe di sini kok harganya dengan kafe sini kok berbeda, ada apa? Oh ternyata pajaknya yang berbeda kan gitu. Jadi punya pengetahuan punya informasi yang genuine gitu loh. Tapi yang sistem dunia ini melatih untuk pasang wibawa. Akhirnya yang terjadi adalah kemunafikan. Datang aja. Siap. Gitu loh. Nah, apa yang membuat itu seringkali sistemnya seperti protokoler. Ya, sama dengan protokol. Ya, protokol. Semua serba rekayasa. Jadi protokol adalah proses total kontrol. Tapi caranya adalah merekayasa suatu keadaan untuk secepat mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya tergantung apa motivasinya. Ada pertanyaan yang menggelinding di otak saya barusan ini Bang. Ini nggak apa-apa bonus deh ya. Bang, Abang ini kan boleh saya bilang berbeda dari rekan-rekan Abang gitu. Dalam tanda kutip. Berbeda cara pemikiran. Kenapa ya orang suka bilang dalam tanda kutip? Iya, saya agak hati-hati gitu. Oh, itu. Ya, oke. Makanya saya suka pakai mereka. Iya. Ya. Itu juga kan rada serem ini ya. Ini menyangkut seragam, Bro. Ya kan? Tapi saya punya prasangka baik gitu, Bang. Karena sebetulnya kami masih percaya ada, saya sebut deh Bang, anggota Polri yang baik. Walaupun sekarang kami melihat banyak sekali oknum. Kira-kira di posisi Abang begini nih Bang, apa nggak ada tekanan Bang? Tekanan? Lah saya udah nganggur 1 tahun lebih, ini kan adalah bagian daripada komitmen. 1 tahun lebih Iya. nganggur. Abang masih aktif kan? Aktif. Nganggur secara ini sih tidak, ya. Tapi sudahlah, saya nggak terlalu mau pusing itu karena begini. Saya menganggap di sini senang, di sana senang. Karena yang kita lakukan ketika kita sudah tidak punya rencana hidup. Yang bagus itu jangan punya rencana hidup. Tapi tanya Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Aku akan berjalan. Nah, butuh hidayah supaya kita jalannya nggak tepat seperti apa yang Allah mau. Karena sebelum Aldo, Niko, adik-adik sekalian itu ada di dalam kandungan ibu, itu Allah tahu siapa kamu. Lalu ketika di dalam kandungan ibu, di dalam buayan kandungan, Allah itu menguduskan kita. Dibikin fitrah. Setelah itu, sudah punya rencana buat kita. Yaitu apa? Lu tuh jadi hamba gue, hidup lu di dunia hanya muliain gue. Kagak ada yang lain yang lu muliain. Nah, ketika kita sudah di dunia, bagaimana kita memuliakannya? Ya orang-orang di sekitar kita yang kelihatan mata, lu muliakan. Gitu. Jadi omong kosong lu bilang lu adalah umat Allah. Kalau misalnya umat Tuhan, kalau misalnya orang yang lu bisa lihat dengan mata, lu nggak bisa muliakan. Gitu. Nah, jadi kita hidup ke dunia ini melaksanakan tugas daripada yang menghadirkan kita. Ya, artinya apa? Segala langkah dan perbuatan dan perkataan kita itu harus merepresentatifkan keberadaan Allah yang tidak kita bisa lihat dan nyata kepada seluruh manusia. Makanya ada mujizat. Itu adalah bukti bahwa Allah eksis. Itu kalian masih bernafas, itu adalah bukti bahwa nafasnya Allah kita pinjam. Harus paham itu. Jangan tanggung-tanggung pahamnya. Jadi nggak ada tekanan, itu nggak ada hitungannya ya Bang, kalau kita mengikuti apa maunya Allah. Jangan. Karena kalau kita merasa ditekan, tekanan ini nggak akan ini akan semakin membuat kita down. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Rasa tertekan itu datang dari intimidasinya
Iblis yang memanipulasi kita punya mindset sehingga kamu diginiin kata orang. Udah nggak usah pusing. Tuhan mengatakan gini, jangan dengarkan yang lain. Dengarkan aku. Dengarkan dia. Jangan dengarkan yang lain. Dengarkan dia. Maka hidupmu akan damai sejahtera. Aman dunia akhirat. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang damai sejahtera. Ya. Itulah kenapa ketika setelah air bah, Allah berjanji, pada Nuh, aku tidak akan lagi menghancurkan manusia, walaupun dia berdosa. Makanya aku berikan pelangi sebagai perjanjian dengan Tuhan. Tetapi pelangi sekarang dihina dengan labang itu. Ini artinya apa? Ini sudah penghinaan. Nah, ini yang kayak gini. Jadi bukan pakai fisik, pakai iman. Ini menghina sekarang itu. Tahu kan yang saya maksud labang pelangi? Tahu, Bang. Artinya apa? Dia menghancurkan fitrah. Fitrah itu laki dengan perempuan. Jadi perkawinan itu sespesies dengan jenis kelamin yang berbeda. Ingat ya, spesiesnya sama, jenis kelamin berbeda. Nggak ada tuh transhuman. Kita harus tegas itu. Sebagai makhluk Allah yang fitrah, selalu harus tegakkan. Itulah maknanya kenapa ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh ditawar-tawar. Ya, jangan orang memaksakan yang dari sana terus untuk di ini di sini. Ketuhanan yang Maha Esa artinya cuma di Indonesia loh ada ketuhanan yang Maha Esa. Sama satu lagi tuh. Ada di negara luar, saya nggak mau sebutkan ini. Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain mah bebas. Mereka bicara demokrasi. Sila kedua baru masuk ke urusan demokrasi. Humanity pertama apa? Ketuhanan. Itu bicara iman. Hubungan dengan ilahi. Setelah itu sila dua ke bawah apa? Urusan apa? Humanity, kemanusiaan. Ke bawahnya. Paham nggak? Gitu. Jadi jangan Pancasila hanya menjadi slogan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi prakteknya, nilainya tidak paham. Kita harus kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia di alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya apa? Tujuannya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan IQ-nya aja, keliru, spiritualnya juga. Jadi mencerdaskan ini jangan cuma dipikir orang pintar. Oh, kita kan mencerdaskan dengan konsep sekolah yang model Zoom, model ngapain sekolah sampai jam 4 sore? Kapan waktunya bertemu dengan orang tuanya? Terus konsep orang ini juga emansipasi untuk menjauhkan anaknya dari ibunya, tapi bilangnya ekonomi kan, untuk supaya bisa ekonomi. Yang ada apa ujung-ujungnya? Makin banyak pajak, makin kan harus bayar pajak juga itu yang bekerja. Kan itu sebenarnya banyak kali sering. Cuman kita terjebak dengan propaganda. Oh, wanita harus sejajar. Nggak salah, monggo. Tetapi fitrahnya ingat. Jangan fitrah ini mau dihancurkan. Gitu. Benar. Kenapa jadi pada banyak yang perkembangan jadi LGBT? Karena dari TK gurunya wanita. Tahu nggak kenapa wanita? Ada maksudnya. Supaya melihat sosok wanita sebagai sosok yang kuat, tough. Pulang ke rumah, bapaknya belum pulang ke rumah, yang dilihat ibunya lagi. Sosok wanita. Padahal karakter seorang anak itu turunnya dari bapaknya. Dengan kayak begitu sekarang banyak yang bercerai. Itu. Akhirnya apa? Ya hancur. Ya mahligai kekudusan itu menjadi tidak ini. Ya udah, sudah ini sini udah, makanya banyak itu yang dibilang apa? Virus. Sudah nggak suka sini, dapat yang muda bilang
udah nggak jodoh lagi. Ya, ini kadang-kadang kata-kata sesat itu. Kadang-kadang udah dimuliakan tapi memilih hina. Kenapa jadi curhat gue ya? Udah, saya nggak mau masuk terlalu jauh gitu. Ini anu ya, Ya. apa artinya supaya Ya, benar, Bang, supaya kita masuk kepada hakikat deh, jangan retorika lah. Nah, Capek retorika. Saya sering bilang juga Bang, kami udah bosan dengan retorika ruang barasi sebenarnya. Kami perlu pergerakan perubahan yang benar-benar gitu, yang memang muncul dari pejabat-pejabat kita yang didukung oleh rakyat. Kami yakin kalau pejabat-pejabat kita ini seperti, nggak usah 100% seperti yang Abang bicarakan tadi, 10% aja diambil, kita yakin Indonesia akan bisa luar biasa keadaannya, karena Indonesia punya semuanya. Indonesia punya semuanya. Indonesia ini kalau boleh saya bilang adalah The Lost Atlantis gitu. Ini ya saya terakhir ya, Iya, Bang. supaya nggak panjang-panjang. Menyelesaikan masalah, nggak usah capek-capek, nggak usah terlalu banyak yang dikerjakan. Cari akar masalahnya. Kalau itu kanker, potong gunting dia punya akarnya. Selesai, nggak usah pusing-pusing. Murah biayanya, nggak ada yang perlu bercapek-capek. Akarnya potong. Itu. Selesaikan akar masalahnya, maka selesai. Abang tahu akar masalahnya? Ya, Abang tahu akar masalahnya? saya tahu. Oke guys, ini konten kita kali ini udah panjang banget. Gue udah yakin ini lebih dari 1 jam. Ya, terima kasih Pak Dharma, Pak Komjen Dharma. Katanya Bang. Enggak kan ini anu ya. Oke Bang Dharma, terima kasih. Lu kayak gitu acting nggak sih? Enggak Bang, susah kita mau acting. Nggak, soalnya kan kalau kayak gini, kayak cowok lagi mau ngedeketin cewek. Nah, Oke. suka acting-acting gitu kan. Nah, Gini, supaya gini. apa? Supaya ceweknya emas gitu Jadi sih. Ya. itu kan itu salah satu kalau kita sama cewek gitu ya. Gue begini karena gue tahu beliau abang gue gitu, dan gue tahu ini lagi dilihat umum. Artinya gue sedang menunjukkan, alhamdulillah gue mendapatkan saudara gitu. Ya beginilah, gue dekat sama beliau bukan karena pangkat beliau, bukan karena jabatan beliau, tapi justru karena kedekatan sebagai kekeluargaan. Dan itu saya nggak mau merusak dengan penilaian orang di luar Bang sebenarnya. Jadi saya seperti itu tadi sama Abang untuk menunjukkan bahwasanya memang saya adik Abang gitu. Dan yang memang perlu dibimbing. Baru berapa lama ketemu udah jadi adik. Karena adik itu kan Tanya dulu, saya mau nggak? Aduh. Iya dong. Udah ngasih kopi, ngasih kue, baru bilang nggak mau. Nah itulah pentingnya bermanja-manja kadang-kadang. Kadang yang lebih tua itu sayang sama kita bukan karena kita pintar, bukan karena apa, tapi kita menjadi adik penurut yang manja gitu. Jadi bandel-bandel dikit tapi manja. Itu bisa selamat ya Bang ya? Lupa katanya mau ditutup. Iya ini mau menutup Bang, sebentar. Ngopi dulu gue. Bukan manjanya mandi jarang. Itu elu karena banyak di Jakarta, kesian. Mau tiket tanggal berapa kemarin? Tiket. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita akan insya Allah akan ada kesempatan lagi kita podcast bersama beliau untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di orang lain, karena ilmu-ilmu yang dari beliau seperti yang kalian lihat di podcast lainnya, beliau berbicara, beliau adalah orang yang out of the box. Dan itu gue suka banget. Karena buat gue, being normal is boring. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal